Halo teman-teman Juventini. Ya, perkenalkan, ada aku Sonya di sini. Kembali lagi di Vincere News. Dan untuk teman-teman Juventini yang baru aja bergabung di channel Sore Juventini, aku ucapkan selamat bergabung. Halo semuanya. Pastinya nih untuk kalian yang baru bergabung dan bertanya-tanya apa itu Vincere News ya. Di Vincere News ini kita akan membahas apa aja hal-hal terbaru dari Juventus, mau itu update, mau itu informasi, rumor alias gosip ya, kita bahas di sini. Dan pastinya nih aku, Sonya, sebagai host di sini tidak akan sendiri, karena selalu ada yang menemani aku. Narasumber-narasumber yang mungkin nih sebagian dari teman-teman Juventini di sini yang sudah tidak asing lagi ya untuk melihat dua narasumber ini. Sudah ada Mas Andar dan juga Mas Genta. Halo Mas Andar dan Mas Genta, disapa dulu dong teman-teman Juventininya. Silakan Mas Genta. Halo teman-teman Juvet ini, senang sekali malam ini bisa, malam ini mulu ya gue ngomong ya. Senang sekali hari ini bisa menemani Sonya dan teman-teman suara Juve ini semua. Gua Genta dari Bintaro. Halo Mas Genta dari Bintaro. Lanjut kita ke Mas Andar. Silakan Mas Andar. Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan, Juventini Singapura, berbagi informasi tentang Juventus. Jos, Ya. Tuh, berbagi jos. informasi tentang Juventus itu jadi tagline nggak? Berbagi Bisa, bisa, informasi bisa. Juventus. Sore Juventini. Tapi harus ada I-nya. Ih, nggak penting ya dipikirin sekarang ya. Oke, kita lanjut ya Suruh Mas ya. komen, suruh komen. Suruh komen. Jadi dipikirin. Oke, karena aku udah ada nih yang lebih penting untuk kita bahas sekarang karena sudah ada informasi yang mengantri ya untuk kita bahas. Kita bisa sebutnya nih info, rumor, atau gosip kan tadi ya. Oke, Hmm. langsung aja nih Mas berbicara tentang update. Ada info terbaru yang menurut aku nih asik banget nih buat dibahas. Tentang pemain lini tengah Juve. Katanya udah ada nih target 6 pemain yang akan menjadi lini tengah Juve di musim depan ya. Itu tuh ada Luis, Gioli, Locatelli, Mainer, Kevin Turam, sama Mires. Itu 6. Menurut Mas gimana tuh Mas formasi itu? Keren-keren ya. Gimana kalau dari Mas Andar? Well, en- em, sering kita bahas Thiago Motta tuh apa ya? Pelatih yang secara pelatihannya kita udah lihat lah, teman-teman udah lihat di YouTube beberapa hari ini kayaknya intensitasnya tinggi, to the point, pemainnya kayak sampai muntah-muntah kayak gitu latihannya. Jadi ada ekspektasi juga dari Thiago Motta, kemudian dari Giuntoli dan teman-teman Juventus ini bahwa Juventus nih satu posisi nggak bisa kayak musim lalu nih, satu pemain hilang terus penggantinya tuh berantakan gitu. Jomplang banget. Jadi harapannya memang tahun ini di satu posisi itu ada dua pemain yang sama jagonya, sama siapnya, sama secara kompetensi dan kualitas. Jadi em, bukan pemain yang tidak pada tempatnya gitu. Makanya kemudian muncul enam nama ini gitu. Jadi kalau kita bisa bilang dari nama-nama ini, Luis itu dia eh, nanti posisinya sama kayak em, Locatelli, Fagioli, kemudian eh, Thuram kemudian di posisinya Locatelli, kemudian Kopp Miners dan Miretti ini juga pemain yang bisa saling saling menggantikan lah. Dan sebenarnya menarik sih. Jadi pemain ini benar-benar sebuah picture of pemain senior dan pemain muda gitu. Jadi Luis, Douglas Luiz, kemudian Kopp Miners dan Locatelli ini semua usianya tuh 26 tahun, kelahiran 98. Kemudian Fagioli ini umur 23, Locatelli 23, Miretti 20 tahun. Jadi dia benar-benar abang dan adik yang saling bahu-membahu mengisi lini tengah Juventus yang di average umurnya tuh 25 tahun. Squad Juventus lini tengahnya musim ini. Jadi ya ini squad sangat muda, namun kalau kita lihat nama dan CV-nya cukup berpengalaman di Serie A, jadi ya ini menyenangkan, excited. Tapi ya sebuah catatan lagi, Cup Miners kita belum 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 pasti masuk ya. Ini baru proyeksi gitu. Dari enam nama ini lima ada juga satu yang ya kita tunggu kedatangannya. Gitu Ya, Sonya. ini berarti tuh baru proyeksi kan ya. Tapi kalau Betul. menurut Mas Genta gimana nih? 6 pemain ini cocok nggak sih untuk mengisi lini tengah Juve? Iya, sangat cocok soalnya. Karena memang kalau yang kita tahu, kita juga pernah bahas di Vincere sebelumnya, memang ya Gomota ini kan akan mengedepankan 4-2-3-1 atau 4-3-3 misalnya gitu. Nah, kalau 4-2-3-1 yang utama, memang 6 pemain ini akan fit gitu. Karena tadi Anda udah bahas juga, misalnya Locatelli, Thuram, terus Fagioli dan juga Luis.
Ini empat ini bisa jadi kalau di 4-2-3-1 bisa jadi di formasi dua itu di tengah central midfielder gitu. Jadi di sini memang nanti central midfielder itu kan tidak kaku ya. Mungkin nanti dari dua ini ada yang agak regista kayak Locatelli yang jemput bola dari depan back selalu atau bisa kadang-kadang sejajar juga. Jadi memang empat yang disebutkan tadi Locatelli, Fagioli, Thuram dan juga Luis ini sangat fit banget dan nyatanya mereka semua udah ada di Juve gitu ya untuk di 4-2-3-1 di Mota. Jadi sangat cocok dan kalau ada lagi dua nama Koopmeiners dan Miretti itu dari 4-2-3-1 dia bisa bermain di formasi yang tiga yang di tengahnya gitu kan. Kalau 4-2-3-1 tiganya itu adalah penyerang kanan, penyerang kiri sama playmaker lah atau penyerang lubang atau attacking midfielder gitu. Nah, Koopmeiners di sana dan cadangannya adalah Miretti karena Miretti ini pemain yang secara naluri lebih menyerang gitu baik dia di Juve ataupun di Italia 2-1 dia sangat jelek kalau ditaruh di central midfielder kalau menurutku jadi sangat cocok kalau nanti Koopmeiners dapat deputinya adalah Miretti jadi moga aja nih 6 pemain ini benar-benar ada di Juve musim depan karena kalau benar-benar pakai 4-2-3-1 akan keren banget sih. Ini dengan strategi Hmm. 4-2-3-1 ada pemain-pemain keren yang kayak gitu. Kayak yang kata Mas Andar bilang itu bisa saling mengisi. Mereka itu bakal jadi kuat sih ya. Mana tahu ntar datang kemenangan-kemenangan kita tunggu ya itu bener atau enggak. Tapi Iya. ini Mas di antara 6 pemain itu kayak Mas Andar, Mas Genta nih kan 6-6-nya kan jago lah istilahnya ya. Kalau dari pendapatnya nih, masing-masing narasumber mau tanya, di antara 6 pemain itu, jagoan kalian siapa sih buat menempati lini tengah yang pasti kayaknya 100% bakal masuk deh ke lini tengah itu. Kalau Mas Andar siapa? Kalau saya sih um, Luis, Fagioli, kemudian Koopmeiners ya. Dari 6 nama ini rasanya yang 3 nama yang hampir pasti mem- menepati starting line up tiga itu sih. Luis, Fagioli, kemudian Koopmeiners. Jadi ini mix antara pemain asing dan pemain Italia, kemudian dari segi umur juga mumpuni dan cukup berpengalaman lah. Memang pasti orang pro kontra kenapa Fagioli, kenapa enggak kemudian Locatelli gitu. Tapi ya dua pemain ini um, somehow memang Fagioli ini lebih kreatif dibanding dibanding Locatelli in a way. Kalau kalau pasangannya kemudian Douglas Luiz, menurut saya trio ini yang paling tepat buat buat saya mengisi lini tengahnya Thiago Motta sih. Gitu Sonia. Oke, itu pendapatnya dari Mas Andar ya. 3 pemain pilihannya nih yang dipastikan. Kayaknya ini yang bakal menempati lini tengah Juve nih musim depan. Kalau dari Mas Genta, siapa Mas prediksinya? Jagoannya siapa? Sebenarnya kalau utamanya hampir sama dengan Mas Andara. Jadi Luis, Fagioli atau Locatelli dan Koopmeiners. Nah, memang kenapa atau? Jadi kalau menurutku memang tergantung Mota lagi mau main seperti apa gitu. Ada juga kan kemarin sempat dengar Mota akan bermain 4-1 berapa-berapa lah. Nah, satunya ini nih nggak mungkin di si Luis, nggak mungkin Fagioli kalau menurutku. Apalagi Thuram ya. Kalau menurutku karena Thuram kan mainnya andalin dribbling gitu. Dia nggak mungkin pemain yang tipe ngejemput bola dari back orang pertama yang mendapatkan bola setelah build up serangan awal dari back itu orang yang paling tepat menurutku masih Locatelli gitu karena dia punya atribut defense yang cukup bagus, body cukup bagus dibanding Fagioli. Tapi kalau untuk kreativitas, Fagioli jauh lebih bagus dari Locatelli memang. Jadi memang tergantung nanti Mota kayaknya mau bermain seperti apa dan memang Luis pun juga kita juga masih harus tunggu ya gitu. Kalau kita memang pengennya sih dia pemain inti itu walaupun di Brazil di Copa America kemarin dia menit bermainnya sangat sedikit gitu. Tapi memang punya harapan di Aston Villa-nya kemarin kan bagus gitu. Nah, tapi kalau di Liga Italia kita juga belum tahu nih. Kalau siapa tahu dengan dia liburan gitu kan sekarang nanti waktu adaptasinya memerlukan waktu yang lebih panjang, kita juga belum tahu apakah dia fit apa enggak gitu. Jangan-jangan malah Thuram gitu yang lebih fit duluan gitu. Atau malah mungkin si Hans kita Nicolucci ya. Bisa juga kan dia. Ya, jadi memang kalau dariku pribadi Luis pengennya tetap tetap bisa langsung tune in lah. Tapi kita nggak tahu juga nih kan dari Liga Inggris ke Liga Italia apakah bisa langsung nyetel gitu. Tapi kalau kayak Cop Miners itu sih menurutku cepat sih nyetel karena dia di Serie A juga udah lama. Iya, itu tuh pilihannya dari Mas Genta ya, di antara 6 Hmm. pilihan tadi ya. Tadi Hmm. udah dipilih nih sama Mas Andar, sama Mas Genta ya. Nah, sekarang kita Hmm. tanya teman-teman Juventini ya, di antara 6 pemain nih yang bakal menempati lini tengah ada Luis, Fagioli, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, sama Miretti. Siapa menurut Hmm. kalian yang potensinya
kayak 100% bakal nempatin lini tengah di musim depan. Komen di sini ya. Kita akan baca dari komen-komen kalian. Oke, sambil kalian komen ya dan suarakan pendapat kalian, kita bahas lagi topik berikutnya yang gak kalah menarik pastinya. Sekarang aku pengen membahas ini nih Mas Andar sama Mas Genta tentang nomor 10. Ini kan kayak udah lama banget ya nggak ngomongin tentang pemain nomor 10. Tapi kabarnya nih ada pemain Juve yang katanya mau diwariskan. Jersey nomor 10 akan diberikan kepada dia. Ada Kenan Yildiz ya. Ada salah satu pemain legendnya Juve, Del Piero. Dia bilang katanya dia suka nih sama Yildiz ini dan pengen kasih nomor 10 ini ke Yildiz. Oke, kalau menurut Mas Handar deh, dari Mas Handar dulu nih, seberapa besar sih pengaruh nomor 10 ini? Dan cocok nggak sih buat Yildiz? Iya, well, kalau dibilang gimana ya, nomor 10 ini pada satu masa menurut saya sih nomor yang sangat ikonik di Juventus. Tapi kemudian setelah Del Piero nggak pakai itu, kemudian Tevez nggak pakai, kemudian itu akhirnya diberikan ke pemain seperti Pogba misalnya, yang kayaknya kita semua ngerti bahwa dia bukan pemain nomor 10. Kemudian ini obviously permintaannya Adidas gitu, karena for apa ya, commercial things, lebih ke komersial dibanding kayak dia earn it gitu. Jadi eh, memang magisnya nomor 10 di Juve ini agak 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 mulai hilang menurut menurut saya. Tapi eh, menyenangkan sebenarnya melihat ketika ada kabar Yildiz akan dapat nomor 10. Selain dia memang memang bisa dibilang pemain nomor 10 di posisinya, kemudian ya kita juga dapetin lah dia ini kan atlet yang apa ya, ambasadornya Adidas. Jadi bagaimanapun pasti ada dorongan dan tekanan Adidas untuk Juventus ini nomor 10 jangan kosong lah. Kita mau jualan baju nih gitu kan. Kasihlah Yildiz nomor 10. Tapi di umur yang 19 tahun, kalau buat banyak orang kan kayaknya dia nggak siap deh, 19 tahun kemudaan deh dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, kalau kalau saya baca-baca ini ya, baca-baca sejarah zaman dulu ini. Kita belum 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 nonton Juve lah. Tahun 93 94 itu Del Piero itu sempat pakai nomor 10. Di waktu itu soalnya pemain tuh siap pertandingan masih bisa ganti nomor, jadi nggak kayak sekarang fix gitu. Nah, Del Piero itu di musim 93 94 ketika umurnya 19 tahun, dia pernah pakai nomor 9, 15, 16 dan 10. Jadi sebenarnya tidak juga bisa dibilang Yildiz kemudahan pakai nomor 10 karena Del Piero pun pernah pakai nomor 10. Jadi ya, iya, ini satu sisi emang komersial, tapi satu sisi ya bisa jadi emang kepercayaan Thiago Motta dan Juventus juga untuk si pemain ini, si promising future-nya Turki dan Juventus ini. Oke, Gitu. kalau dari Mas Sander gitu ya, nggak masalah sih masalah 19 atau enggaknya gitu untuk pakai nomor 10 ini ya. Tapi kalau menurut Mas Genta nih, bisa menghidupkan lagi nggak sih tentang kekuatan nomor 10 ini dengan dipakai ke Yildiz ini? Gue saking acuh banget dengan Dybala tuh terakhir 10 kan dari ya? Iya, gue lupa lagi. Bener Iya, kan? ya Dybala 10. pakai 10 kan? Nah, Iya, ya. Gue lebih nah, ngerti makanya, 21 sebenarnya. ya jadi memang kalau yang di Juve ini kan yang gue ngerti kan dari sebelumnya ya ada dua tipe gitu. Yang pertama kayak Del Piero gitu, dia memang ibaratnya superstar kecil lah dari dulu, dari publik Italia itu juga udah sorot Del Piero sebagai tanda kutip pengacaunya Baggio gitu kan. Baggio sampai cabut, akhirnya Del Piero datang dan udah nih superstar Italia lah, calon nomor 10 udah pasti wajar ke dia gitu. Jadi zaman itu tuh no debat gitu Del Piero. Tapi itu Tevez juga salah satu pemain yang gue setuju banget waktu dapat nomor 10 karena pengalamannya gitu kan. Dapat Champions League juga udah pernah. Udah gitu Dybala ini membangun tanda kutip karir bersama Juve gitu kan. Dia dari nomor 21 terus akhirnya mainnya makin bagus nomor 10 juga menurut gue layak tuh. Nah, kalau Pogba tadi setuju Anda bilang itu kemarin lah. Ayel di sini nih memang kan sebenarnya musim lalu bagus tapi secara prestasi ya Juve dapat gelar tapi memang permainan masih naik turun gitu. Nah, ini memang jadi dua sisi mata uang juga gitu. Kalau memang Adidas pengen kejadian aja gitu. Tapi kalau dari segi pro kontra pasti akan rame lah gitu. Pasti akan rame kenapa Adidas nomor 10. Tapi kalau dari gue pribadi sih sebenarnya nggak masalah aja sih dia nomor 10 dapat karena ya itu tadi di era sekarang kayaknya ya udah aja gitu nomor 10 Juve kayaknya karena kan udah nanggung nggak kayak misalnya Milan nomor 6 atau Roma nomor 10 kalau buat gua gitu di UV. Jadi nggak masalah sih kalau dia ujungnya nomor 10 itu siapa tahu
kelihatan sih mentalnya bagus nih Yildiz ini gitu. Kemarin di Euro juga oke gitu. Jadi bisa banget mungkin nomor 10 ini bisa jadi bikin dia makin percaya diri sih gitu. Kayaknya sih nggak masalah sih kalau gue. Hmm. Asal jangan berarti nomor nggak sih? Ya itu Iya, makanya makanya. itu udah Berarti ngomong nomor mental 10 tuh. gitu. Hmm. Mental ya. Kalau Ya dari perjudian kalau lah. dari Adidas nih kalau memang milih dia Juve dan Adidas itu adalah perjudian gitu. Itu aja sih. Tapi kalau gue sih nggak apa-apa. Iya ya. Tapi kalau dari segi permainan gimana sih Mas Andar? Menurut Mas Andar nih, untuk Yildiz? Iya, agak susah menilai. Maksudnya bisa Hmm? dibilang musim lalu itu dia nggak pernah dapat tempat yang Hmm. seharusnya dia dimainkan gitu. Dia Hmm. hampir selalu dia waktu bermainnya banyak, dia dia kayaknya main tuh hampir 19 pertandingan, tapi rasanya lebih banyak Menitnya yang jadi kurang ya. menitnya kurang dan main mengganti gitu. Jadi bisa dibilang ya nggak inilah, tidak layak untuk dikasih penilaian buat saya. Apalagi kita juga memulai dengan musim baru, dengan pelatih baru, strategi baru yang kalau menurut kita di Sora Juventi ini em, formasinya Mota, kemudian filosofinya Mota ini amat sangat mengakomodir pemain-pemain seperti Yildiz ini gitu. Dan bisa dibilang di sisi kirinya Juventus juga dia aman sih. Dalam artian kayaknya dia dikasih nomor 10 dan dia akan dapat kesempatan main lebih banyak karena Juventus sampai hari ini kita ngomongin di Vincerenius Mercato tuh kita jarang ngomongin nyari nyari sayap kiri gitu. Selalu sayap kanan, sayap kanan, sayap kanan. Jadi bisa dibilang ini kayaknya udah dipatok nih. Udah buka rumah di sisi kiri Juve nih. Ini milik Yildiz gitu. Jadi ya harapannya dengan segitu banyak kepercayaannya baik dari sponsor, dari klub, dari pelatih, harusnya dia bisa bisa perform sih. Dan iya, sebenarnya kalau historically lihat dari lompatan dia dari next gen kemudian dia masuk ke senior juga, iya dia he earned it gitu. Dia perform juga di next gen. Jadi ya promising lah, promising dan cukup cukup meyakinkan. Tidak tidak begitu yang abu-abu atau gimana, tapi kayaknya dia eh, saya percaya dia bisa sih, bisa bisa perform gitu sih soalnya. Oke, kalau dari Mas Andar sebenarnya si Yildiz ini potensial gitu ya. Sebenarnya dia ada nih kemampuannya untuk bisa bukan sekedar Betul. nomor 10 aja untuk masa Ya. depannya nanti di Juve ya. Dia sebenarnya pemain yang berbakat gitu. Kalau menurut Mas Genta gimana nih Mas tentang Yildiz ini? Apa sih sebenarnya keunggulannya dia? eh tapi sebelum masuk ke situ tadi ya akomodir Anda bilang juga baru ini pelatih kita baru, taktik baru. Jadi memang ya udah sekalian aja gitu. Emang ini Juventus yang baru sih gitu. Jadi Hmm. iya memberikan kepercayaan penuh pada Yildiz itu pemain 19 tahun ya udah kayak kita dulu mungkin dapat Del Piero itu sekalian aja seperti itu gitu karena ya mungkin bukan revolusi ya tapi menurutku ini emang udah lumayan ada perubahan gitu Juventus yang sekarang gitu dan kita akan bermain dengan pelatih yang eh, 180 derajat beda jauh dengan Allegri gitu yang ibaratnya kalau sekarang tadi satu pemain bisa berada di macam-macam posisi gitu nah jadi kalau balik lagi ke Yildiznya memang secara permainan dia main di kiri mungkin startnya gitu itu bisa dibilang dapat peran free roll gitu kan. Free roll itu kalau buat nomor 10 di Itali kalau zaman dulu trequartista gitu namanya itu benar-benar pemain yang tanda kutip sebenarnya dikasih kepercayaan lebih gitu di tim. Kayak dulu Milan punya Kakak gitu, Zidane, Del Piero, Juventus punya Zidane, punya Del Piero. Itu ya ibaratnya kasihlah bola ke Yildiz, kasih bola ke Yildiz gitu. Sebenarnya itu kalau di permainan kan kasih si nomor 10 ini gitu. Bahkan di kartun-kartun pun Subasa apa nomor 10 gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi perumpamaan kalau nanti memang Yildiz dikasih nomor 10. Feelingku dia akan dikasih kepercayaan lebih jauh. Kayak nggak mungkin kalau dia kasih nomor 10 tapi di permainannya Mota nanti nggak jadi aktor utama. Itu kayaknya nggak mungkin gitu. Kayaknya akan benar-benar dikasih pemain inti dan juga peran yang lebih dari segi dikasih bolanya atau mungkin free kick takersnya juga dia, penalti juga dia dan sebagainya gitu. Dan pastinya kita juga udah gak sabar sih gimana nanti apa sih sebenarnya yang jadi strateginya Pak Mota nih sebenarnya penasaran sih tapi mesti kita tunggu musim depan kan karena pastinya Iya. udah ada nih hal-hal yang dipikirkan oleh pelatihnya karena mau milih nomor 10 ini itu atau mau seperti yang tadi dibahas juga nih sama Mas Genta mau menghadirkan bintang baru ya nggak sih yang bakal bisa mencetak rekor seperti Del Piero pemain legenda Juve nggak tahu kita tunggu aja dan untuk tahu Iya. nih update-update-nya ya
dari Mas Andar dan Mas Genta tadi udah membagikan banyak banget informasi. Dan untuk tahu lebih detailnya lagi, kalian bisa nih gabung di Suara Juventini. Karena di sana ada Mas Genta sama Mas Andar juga yang akan bagikan informasi seputar Juventus ya. Kalian Ya. bisa langsung aja klik berlangganan ya, klik berlangganan. Kalian akan gabung nih di WhatsApp khusus Suara Juventini yang setiap harinya kita akan update, saling sharing sih apa aja informasi terbaru seputar Juventus. Mau itu informasi, mau update, mau itu gosip, rumor, apapun itu kita bagiin di sana ya. Sampai ketemu pokoknya di grupnya Suara Juventini ya, ada aku juga di sana. Iya. Dan untuk Mas Gue Andar dan soalnya Mas paling cerewet di grup. saking cerewetnya ya. Gila. Tapi terima kasih banyak nih untuk Mas Andar dan Mas Genta yang memberikan banyak banget informasi seputar Juventus kali ini, di Vincere News kali ini. Dan jangan bosan-bosan sih Mas untuk berbagi informasi, apalagi kalau nanti bareng lagi sama aku ya hostnya ya. Oke, Mas Yap. Andar, Mas Genta. Tolong Pak Didi lagi ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Andar dan juga Mas Genta. Mohon maaf nih kalau aku ada salah-salah kata. Untuk teman-teman Juventus ini, jangan lupa like untuk dukung Suara Juventus ini dan komennya ya. Apa sih hal-hal yang menarik yang ingin kalian sampaikan seputar pembahasan kali ini? Aku tunggu komentar kalian. Sampai Yes. jumpa di Vincere News berikutnya. Akhir kata kita ucapkan bersama nih, ya kita. You know, I Yuk. love you. Forza Forza Juventus. Juve.